Sofia tak boleh rame aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan terbaik dari 12 bulan yang Allah SWT ciptakan. Maka pada malam ini sampai kita menjelang Ramadan, kita bahas kitab Majalisur Ramadan tentang masalah-masalah Ramadan. Dengan harapan agar kita benar-benar bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dan kita mendapati atau memperoleh apa yang Allah janjikan, kebaikan-kebaikan, pahala besar, serta penghapusan, pembersihan dari dosa-dosa. Karena banyak orang yang berpuasa, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya hanyalah lapar dan dahaga, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah tumpahkan semacam obral pada bulan Ramadan. Dan itu butuh niat yang lurus, butuh keikhlasan, dan butuh ilmu untuk bisa melaksanakan puasa dengan benar. Kita akan baca hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Warawa al-Imam Ahmad, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, u'tiyat ummati khamsu khisalin, umatku ini diberi oleh Allah 5 perkara fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang 5 perkara ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum beliau. Jadi umat-umat dahulu juga puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya atau Ramadannya Rasulullah memiliki 5 keutamaan. Yang pertama, khulufu fammis shaimi, bau mulutnya orang yang puasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari harumnya misik. Misik ini minyak wangi terharum. Yang kedua, watastaghfiru lahum al-malaikatu, atau watastaghfiru lahum al-malaikatu, didoakan, dimintakan istighfar orang yang puasa itu oleh para malaikat. Hatta yuftiru, sampai orang yang puasa itu berbuka. Jadi mulai fajar, para malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosa hambanya itu diampuni, dihapus, tidak dibalas. Yang kedua, wa yuzayyinu Allahu kulla yaumin jannatahu, Allah setiap hari menghias surganya.
di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan kepada surga, yusaku ibadis salihun, sebentar lagi hambaku yang soleh, yang puasa, an yulku anhumul ma'unata wal adha, mereka akan membuang atau akan dibebaskan dari beban-beban dan gangguan-gangguan rasa berat di dunia ini. Wa yasiru ilaika, dan akan dimasukkan ke dirimu, yaitu ke surga. Yang ketiga. Yang keempat, wa tusaffadu fihi maradus syayatin. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membelenggu, menahan dari dorongan atau gangguan-gangguan bisikan-bisikan syaitan. Fala yahlusuna, sehingga syaitan tidak bisa leluasa, ila ma kanu yahlusuna ilaihi fi ghairihi. Karena setan dibelenggu, maka setan tidak bisa leluasa mengganggu sebagaimana setan itu leluasa di selain bulan Ramadan. Yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin, diampuni oleh Allah orang yang puasa itu di akhir malam. Qila ya Rasulullah, ditanyakan Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah itu malam Lailatul Qadar yang mempunyai 5 keutamaan ini? Qala la, kata Rasul, tidak. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Bahwa orang yang puasa itu langsung dibayar balasannya oleh Allah Azza wa Jal ketika selesai beramal. Ikhwani, hadhil hisalul khamsu, 5 perkara yang Allah terangkan ini, iddakharahallahu lakum, Allah persiapkan untuk kalian. Jadi Allah mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang puasa di bulan Ramadan 5 perkara. Wa khassakum, dan Allah khususkan pada kalian umat Nabi Muhammad, min baini sairil umam, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Wa man nabiha alaikum, Allah mengaruniakan dengan 5 perkara ini pada kalian. Liyutammima biha alaikumun ni'ama, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat Allah. Ini menjadi sebab umat Nabi Muhammad itu umat terbaik dibanding umat-umat terdahulu. Walaupun kondisi zaman makin akhir makin jelek. La ya'ti zamanun illa ba'dahu asyarrun min qablu. Tidak ada zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek. Jadi tahun 2025 ini lebih jelek dibanding 2024 dan seterusnya. Makin akhir makin jelek. Tapi orangnya tergantung. Selama mereka memperbaiki diri, ketika orang-orang rusak, maka dia tetap baik. Adapun zamannya, waktunya makin rusak. Wa kam lillahi alaikum min ni'amin wa fadaila. Berapa banyak kenikmatan Allah dan keutamaan Allah yang Allah karuniakan pada kita. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian itu umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi,
yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran 110. Di awal ayat tadi surat Ali Imran ini Allah berfirman, kalian itu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ada seorang yang di dalam memahami Al-Quran itu difahami sendiri. Di antaranya ada yang bernama dari India, Muhammad Ilyas Al-Gandahlawi. Dia menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, saya bermimpi tentang tafsir ayat ini. Mimpi didatangi oleh Nabi dan saya diperintah untuk keluar. Maka mereka keluar membawa kompor, membawa panci ke masjid-masjid. Setiap bulan 3 hari. Nah itu dasarnya apa? Mimpi. Maka mimpi itu bukan dalil. Walaupun mimpinya tentang ayat. Tidak boleh walaupun ayat hadis yang dimimpikan itu kemudian memunculkan apa? Pemahaman baru. Yang disebut dengan jamaah tabligh itu berasal dari ayat ini. Mereka berasal dari mimpi-mimpi. Nah. Al-khoslatul ula, perkara pertama yang Allah karuniakan pada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini, kata beliau, anna hulufa fammis shaimi atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau mulutnya orang puasa di sisi Allah lebih harum dari misik. Di Iwan itu dikerasin dikit bisa. Wal huluf, apa itu huluf? Bidammil kha, dengan didammah kha-nya, au fathiha, atau di fathah boleh. Jadi bisa dibaca khuluf atau khuluf. Apa itu khuluf atau khuluf? Taghayyiru raihatil fam, berubahnya bau mulut. Inda khuluwil ma'iddati minat ta'am, ketika lambung kosong dari makanan. Jadi kalau lambungnya kosong, bau mulutnya bau busuk ya, baunya tidak enak. Wahya raihatun mustakrihatun, dan itu bau yang tidak disukai. Indanas, di kalangan manusia. Lakinnaha, hanya saja indallah, kalau menurut Allah, atyabu min raihatil miski, lebih harum daripada baunya misik. Misik ini minyak wangi paling harum. Mungkin kita belum pernah mendapati, cuma merek-merek aja yang kita dapat ya. Karena buah misik ini, minyak wangi misik ini diambil dari rusa yang dikejar dulu sampai dia kalah. Setelah kalah dia baru keluar minyaknya. Li'annaha nasyi'atun an ibadatillahi wa ta'atihi. Kenapa bau mulut yang tidak enak itu dicintai oleh Allah? Karena berasal dari ibadah. Wa ta'atihi, dan berasal dari ketaatan kepada Allah. Wa kullu ma nasya'an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun indahu subhanahu wa ta'ala. Maka setiap sesuatu yang berasal dari ibadah dan berasal dari ketaatan kepada Allah,
Walaupun menurut manusia jelek, menurut manusia tidak enak, maka perkaranya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yu'awidu anhu sahibahu ma huwa khairun wa afdalu wa atyabu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ganti yang lebih baik dan lebih utama, bahkan lebih harum. Nah, ala tarawna, tidakkah kamu melihat ila syahid, orang yang mati syahid, mati di medan perang, kena luka, banyak luka-lukanya. Alladzi qutila fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Dan berjihad itu tidak selalu dengan perang. Ada 3 yang dijelaskan para ulama. Ini yang pertama. Ini dengan jiwa dan raganya yang ini. Yang kedua dengan hartanya. Yang ketiga dengan ucapannya atau qaul seperti ngajar. Nah, yuridu an takuna kalimatullahi yal ulya, yang dia berdakwah, berjuang, berjihad untuk menegakkan agama Allah. Agar manusia itu taat kepada Allah, menjalankan agama Allah. Itu caranya dengan dakwah, dengan jihad. Yati yaumal qiyamah, orang yang mati tadi datang pada hari kiamat, wajarhuhu sya'bu daman, dan lukanya itu mengalir darah. Launuha launudam, warnanya warna darah, darah segar. Warihuhu rihul miski, tapi baunya bau misik. Nah, dan orangnya yang luka-luka itu tidak merasakan sakitnya karena itu sudah di alam akhirat ya. Bahkan mereka ingin turun ke dunia lagi. Kalau sekiranya punya 100 nyawa, mereka masih senang, gembira. Ingin mati lagi, ingin turun lagi, ingin mati lagi, dan seterusnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Wafil haji, demikian juga di dalam haji. Yubahillahu malaikata bi ahlil mauqif. Allah Subhanahu wa taala bangga menyebut orang-orang yang hadir di mauqif. Mauqif itu di Arafah. Nah, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, unduru, lihatlah, ila ibadi, lihatlah hambaku, haula ijauni, mereka mendatangi panggilanku. Nah, syu'san ghabaron. Syu'san itu rambutnya lusuh, compang-camping rambutnya, dan banyak debu. Nah, karena manusia jutaan. Nah, itu yang pertama. Rasulullah katakan bahwa bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Walaupun menurut kita tidak enak, tapi itu di sisi Allah dicintai. Nah, wa innama kana sya'su mahbuban ilallah fi hadzal mautin. Hanya saja rambut yang compang-camping tadi dicintai oleh Allah di tempat ini saja. Nah, li'annahu nasi'un an ta'atillah, karena memang dia sedang menjalankan ketaatan pada Allah. Bijidina bimahduratil ihram, dengan menjauhi apa yang dilarang ketika ihram. Nah, mutarki tarafah, dan meninggalkan kemewahan-kemewahan. Pakai baju ihram, semua orang kaya dan miskinnya tidak bisa dibedakan. Nah, banyak debu, kemudian rambutnya seperti itu, tapi itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi kita tidak masalah dengan bau mulut yang tidak enak ketika puasa. Itu kebaikan.
Al-khoslatu tsaniyah, masalah kedua. Innal malaikata tastaghfiru lahum, bahwa malaikat mulai dari pagi setelah fajar keluar memintakan ampun. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini yang sedang berpuasa. Hatta yuftiru, sampai orang itu berbuka. Nah, di maghrib ya. Jadi di pagi malaikat terus, dan malaikat itu enggak capek. Tidak ada capeknya. Tidak diberikan rasa capek. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Kalau semuanya Allahumma firlahum. Ya Allah ampuni dia, atau ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka. Wal malaikatu ibadun mukramun, para malaikat itu hamba Allah yang mulia. Indallah, dimuliakan di sisi Allah. Ada malaikat itu yang maksiat, la ya'sunallah, mereka semuanya tidak ada yang maksiat kepada Allah. Ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu melaksanakan apa yang diperintah. Fahum, sehingga malaikat itu jadiruna bi an yastajiballahu du'aahum. Sehingga malaikat itu, para malaikat itu sangat besar kemungkinannya doanya dikabulkan. Karena mereka itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lis-shaimina haitsu adzina lahum bihi wa innama adzina Allah lahum bil istighfar lis-shaimin min hadhil ummah tanwihan. Nah, kenapa Allah mengizinkan malaikat untuk mintakan ampun bagi orang yang puasa? Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah, penghormatan Allah bisanihim terhadap umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Warifatan, dan pengangkatan derajat lidzikrihim, dengan selalu disebut di sisi Allah. Wabayanan, dan sebagai penjelasan li fadilati shaumihim, atas keutamaan puasanya. Itu setiap kita sangat butuh pengampunan dari Allah, maghfirah. Wal istighfaru, apa itu istighfar? Istighfar itu talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Wahya satrul dzunub, ditutupnya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan oleh Allah, ditutup, tidak dibuka di dunia ini, sehingga orangnya tetap terhormat. Nah, fi dunya wal akhirah, oleh Allah ditutup dosa-dosanya di dunia dan akhirat. Wa tajawuzu, dan dilalui, dilampaui, maksudnya tidak dibalas. Padahal semua dosa itu mempunyai hak balas, disiksa. Tapi tidak, ketika diampuni oleh Allah, maka tidak mendapat siksa, dan catatan dosanya dihapus oleh Allah. Jadi ditutup, dihapus, dilalui, tidak dibalas. Tentu setiap kita ingin seperti itu. Maka Rasulullah SAW mencontohkan, beliau baca istighfar sampai bukan 100 kali sehari. Baca gimana? Rasulullah Rabbi alayya. Ya min a'lal tali, ampunan Allah ini tingginya keinginan. Jadi kalau dirinya keinginan, ampuni Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang mau sahabat mau mati, dikunjungi Rasulullah SAW, apa yang kamu inginkan? Atau apa kamu sedang rasakan? Orang ini saya takut siksa Rasulullah, dan saya ampun Allah. Kata Rasulullah SAW,
Maka apabila dua ada orang kondisinya seperti ini, akhirnya cara tadi pasti Allah akan berikan apa itu diampuni dan diselamatkan. Nah, wa amal dan paling tingginya itu tujuan. Karena orang bisa masuk surga kalau bersih. Bersih itu dengan apa? Firani. Pemberian. Fakul bani Adam, maka ya bani Adam, setiap orang pun berbuat salah, musrifun, banyak batas, ala fulim, menuruti sunnah. Nafsu itu mengajak manusia buat di apa? Mutarun maghfiratillah ya karena manusia ini banyak di nafsunya, maka yang paling dibuka adalah ada apa? Maghfiratullah, ampunan azza al-khalisat al-hislatus satu tiga berikan pada Nabi Muhammad di bulan Ramadan an Allah zayyinu kullain jantahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi setiap hari di bulan itu surganya. Surga itu puncak keindahan, itu masih diperindah lagi. Orang yang puasa itu betul-betul dihormati oleh Allah, betul-betul terhormat sampai di hias surganya. Dan Allah katakan ke dalam surga, mengatakan surga, yusiku isahun yurku anhumul ma'una dawasiru ilaiki. Sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh, yang puasa, mereka akan meninggalkan kesusahan-kesusahannya. Beratnya puasa, beratnya sholat, sebentar lagi mereka akan tinggalkan itu. Dan akan masuk pada dirimu. Nah, fayuzayyinu ta'ala, dan atau maka Allah hiasi surganya kulla yaumin, setiap hari, tahiyatan li ibadihi sholihin, untuk menyambut hamba-hambanya yang soleh. Soleh sendiri itu artinya pantas. Dengan apa menjadi pantas? Dengan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah, asalkan dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla, dan caranya mencontoh Rasulullah SAW. Watargiban, dan pemberian semangat dari Allah. Pemberian semangat agar hambanya itu semangat. Fil wusuli ilaiha, agar semangat untuk bisa untuk sampai ke surga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ajibtu finnar, aku kagum dengan neraka itu. Nama khaifuhu, kok bisa orang takut neraka kok bisa tidur? Artinya kan kalau tidur itu karena nyantai ya, merasa aman, merasa tidak ada khawatir masuk neraka. Wajib tu finnar, dan fil jannati, aku heran juga dengan neraka, dengan surga. Nama talibuhu, kenapa orang ingin surga kok malah tidur? Artinya apa? Yang semangat ya. Jalan ke surga itu berat, butuh apa? Perjuangan, butuh keseriusan. Sisingkan lengan baju, ditata niatnya, minta kepada Allah dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, Allah mengatakan di sini, yusiku ibadiyas salihun an yulku anhumul maunah wal adha. Sebentar lagi hambaku yang saleh akan meninggalkan kesusahan-kesusahannya dan masuk pada diri kalian.
Itu yang ketiga. Apa tadi? Allah menghiasi. Yakni mu'natud dunia, kesusahan dunia. Wa ta'ibaha dan susah dan capeknya di dunia. Jadi dunia itu masih campur antara capek, susah. Nah, wa adhaha dan gangguan-gangguan dunia. Wa yusammiru ilal a'malis salihati. Kemudian syamiru artinya malah menyingsingkan lengan baju. Artinya semangat di cita-citanya tinggi. Bukan rendahan di dunia, maka dunia sendiri artinya rendah. Nah, cita-cita itu harus terbang tinggi. Ya, karena surga itu di atas. Nah, bagaimana supaya sampai ke atas ke surga dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah? Di antaranya apa di sini? Puasa. Allati fiha sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Nah, yang amalan soleh ini yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan. Yaitu bahagia. Bahagia di mana? Fid dunya wal akhirah. Di dunia maupun nanti di akhirat. Wal wusul ila daris salam, yang bisa mengantarkan ke negeri as-salam, keselamatan. Wal karamah, negeri kemuliaan. Itu yang ketiga ya. Al-khoslatu ar-rabi'atu, masalah keempat, kelebihan di bulan Ramadan. Anna maradas syayatin yusaffaduna bisalasil, bahwa bisikan-bisikan syaitan itu oleh Allah dibelenggu dengan rantai. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu. Fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi sholihin, sehingga mereka tidak sampai kepada apa yang diinginkan. Keinginan-keinginannya tertahan, nanti dilepas lagi setelah selesai Ramadan ya. Makanya biasanya selesai Ramadan banyak lagi maksiat-maksiat, yang pentas sana, pentas sini. Nah, marak lagi kemaksiatan-kemaksiatan, balas dendam dari syaitan. Kok setan sudah dibelenggu, kok masih banyak orang jelek, enggak puasa, banyak orang enggak sholat. Karena musuh manusia di dalam dirinya itu ada dua. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Sementara yang dibelenggu oleh Allah apa? Syaitannya yang dibelenggu. Adapun nafsu sebenarnya bisa melemah ketika kondisi lapar. Nah, ketika perut itu kosong, usus-usus juga kosong, maka syaitan tidak leluasa di dalam mengganggu manusia. Nah, maka syaitan tidak bisa leluasa mengganggu manusia dari hamba-hamba yang saleh, minan idlali, tidak bisa menyesatkan, anil haq, dari kebenaran, wat tasbit anil khair, dan tidak bisa mentasbit. Tasbit itu melambat-lambatkan, ditunda-tunda, atau taswif, nanti-nanti, itu bisikan-bisikan syaitan. Jadi walaupun manusia itu setannya dibelenggu, masih ada satu musuh yang tidak dibelenggu, yaitu nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu sesuatu yang menghalangi manusia di dalam perjalanan manusia menuju Allah. Itu dihalangi oleh nafsu. Nah, harus dikuasai. Sifatnya nafsu selalu mengajak dalam kejelekan, kayak syaitan.
Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh dalam kejelekan. Tapi nafsu bisa dikendalikan dan dikuasai, jadi tenang, ditundukkan pada Allah. Jangan dituruti, jangan dipercaya, jangan ditaati nafsu itu. Nah, wa hadza min ma'unatillah, ini termasuk pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah? Dibelenggunya syaitan. An habasa anhum aduwahum, yaitu oleh Allah musuhnya dipenjara, ditahan. Alladzi yad'u hizbahu, yang selalu setan itu mengajak pengikutnya. Setan itu kerjanya mengajak pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya pengikutnya itu menjadi penduduk neraka. Tapi dia setan itu cuma ngajak saja. Terserah kita mau ikut atau enggak, itu terserah kita. Nanti itu di neraka dibuatkan mimbar oleh Allah di neraka, kemudian ceramah untuk berlepas diri. Saya dulu di dunia kan cuma ngajak, kenapa kalian mau? Nah, jangan nyalakan saya, salahkan diri kalian sendiri. Nah, walidzalika tajidu indas salihin, sehingga ketika syaitan itu dibelenggu, maka kamu dapati orang-orang soleh itu minar raubati fil khair, muncul semangatnya untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan, karena berkurang musuhnya, ya. Wal urufi anisyari, nah, dan menahan diri dari kejelekan fi hadza syahri, di bulan ini. Aksara min ghairihi, itu daripada di bulan selain Ramadan. Nah, Quran 1 nanti kita baca setelah sholat, setelah azan. Nah,
Nah, kita lanjut di Al-Khoslatul Khamisah, perkara kelima yang Allah karuniakan pada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Anallaha yaghfiru, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, fi akhir lailatin min hadha syahri, di akhir malam di bulan Ramadan ini. Idza qamu bima yanbaghi, asalkan hamba Allah ini, umat Nabi Muhammad ini melaksanakan puasa atau melaksanakan syariat-syariat yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Minimalnya 3, ya, puasa, salat malam, baca Quran. Nanti di akhir ditambah zakat fitr, ya, ataupun zakat mal. Nah, kata beliau, idza qamu bima yanbaghi, kalau mereka mau melaksanakan apa yang Allah syariatkan di bulan Ramadan. Karena sebaik-baik bulan itu tidak bermanfaat kalau orang itu tidak memanfaatkan, ya. Bulannya bulan terbaik tapi orangnya enggak puasa, dapat apa? Nah, an yakumu bihi fi hadha syahr al-mubarak, yaitu mereka melaksanakan di bulan mubarak ini minasyam, puasa, wal qiyam, berdiri. Nah, kata Rasul, rubba qaimin, berapa banyak orang yang berdiri itu cuma mendapat capek saja, karena berdirinya tidak mencontoh apa yang diajarkan Rasul, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak orang sholat itu dengan sholat nukroh. Nukroh itu kayak ayam matok. Tidak ada tumak ninahnya dalam ruku, sujud. Maka sholat yang seperti itu tidak sah. Sebaiknya tidak diikuti. Kalau ada jamaah sholat malam tidak ada tumak ninahnya, karena itu sholatnya batal. Dan itu tidak menjadi sebab orang itu diampuni oleh Allah. Makanya kata Rasul, dia dapat apa? Capek saja. Juga beliau mengatakan, rubba shaimin hadzahu al-ju' wal atas. Banyak juga orang yang puasa hasilnya lapar dan dahaga. Ampunan tidak. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wa amila bihi, barang siapa tidak meninggalkan ucapan jelek, lam falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan, minum. Nah, tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada hambanya. Bagaimana pemuliaan Allah? Tadi diampuni oleh Allah setiap malam. Bitawfiyati ujurihim, dengan diberikan pahalanya atau balasan. Jadi ini habis melaksanakan oleh Allah langsung dibayar. Apa bayarannya? Ampunan Allah. Perkara yang paling kita butuhkan. Banyak hartanya nggak diampuni, rugi ya. Dosa, setiap orang kan banyak dosanya, banyak hartanya, banyak dosanya. Nah, tidak punya harta, tidak punya dosa, sih mending ya. Kalau banyak harta, tidak ada dosa, milih mana? Hartanya banyak, nggak ada dosanya. Milih itu. Rata-rata orang pinginnya hartanya banyak, nggak ada dosanya. Nah, sekalipun tidak ada dosanya, yang pertama tadi kan
tidak ada harta, tidak ada dosa. Dibanding dengan orang kedua, mana yang lebih dulu masuk surga? Yang nggak punya harta sudah diampuni dosanya. Berapa jaraknya? Setengah hari saja, ya 500 tahun. Karena yang punya harta diurus hartanya. Dari mana, untuk apa? Kalau nggak punya kan yang mau diurus tidak ada. Seperti kalau kita mau safar ke luar negeri, yang satu ini si A nggak bawa apa-apa, cuma bawa ATM. Nah, dompet tidak ada. Lain KTP, identitas sudah sama ATM. Nanti yang kedua bawa koper 3. Nah, anaknya 4, masing-masing bawa 2. Wah, panjang itu, lama urusan. Dan juga nanti dia hisab. Sampai ulama mengatakan barang siapa yang minta harta, berarti dia minta lama hisab, dia hisab. Nah, tadi sama-sama baik ya. Dan kebanyakannya orang gagal akhirat itu karena harta. Dulu masih miskin, ngajinya Masya Allah, sholatnya Masya Allah, begitu dibuka oleh Allah, hilang. Nah. Kemudian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan dari Allah pada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, yaitu oleh Allah langsung dibalas kontan di akhir malam, yaitu berupa amalan, berupa ampunan dari Allah. Fa innal amila, karena orang beramal, orang yang beramal, yuwaffa ajrahu inda intihail amal. Karena tukang ya itu dibayar ketika selesai. Ada istilah tidak sampai hilang keringatnya, langsung dapat bayaran. Ini juga mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita bisa masuk di bulan Ramadan dan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan benar, dan kita mendapati apa yang Allah janjikan keluar dari bulan Ramadan, kondisi bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.